Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat. Senang rasanya bisa bertemu kembali dalam materi kuliah Hukum Lembaga Keuangan. Dan kali ini pertemuan pertama kita dengan materi pengantar Hukum Lembaga Keuangan. Berdasarkan SK Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 792 tahun 1990, lembaga keuangan didefinisikan seluruh badan usaha yang bergerak di bidang keuangan, di mana hal yang dilakukan adalah menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat atau nasabah, terutama untuk membiayai investasi pembangunan. Menurut Ahmad Rodoni, lembaga keuangan ialah salah satu badan usaha di mana kekayaannya berbentuk aset keuangan atau financial asset maupun non-financial asset. Sedangkan menurut Kashmir, mendefinisikan lembaga keuangan merupakan wadah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, di mana kegiatan yang dilakukan bisa hanya menghimpun dana saja, atau hanya menyalurkan, atau mungkin bisa kedua-duanya. Lembaga keuangan merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk pendanaan, serta dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Selain lembaga keuangan konvensional, ada juga lembaga keuangan syariah yang didefinisikan adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islamiyah. Operasional lembaga keuangan Islam harus menghindar dari riba, gharar, dan maisir. Pengertian lebih lanjut, lembaga keuangan syariah menurut Dewan Syariah Nasional adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Pada slide ini, kita akan melihat bagan lembaga keuangan di Indonesia, di mana lembaga keuangan terdiri dari dua bagian, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank di dalamnya termasuk bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank di dalamnya termasuk pasar modal, asuransi, pasar uang dan valuta asing, anjak piutang atau factoring, koperasi simpan pinjam, modal ventura, pegadaian, dana pensiun, dan leasing. Pada materi kuliah kali ini, kita akan melihat sekilas tentang bank. Kata bank berasal dari bahasa Italia, bancu atau banca, yang berarti bangku tempat penukaran uang. Para bankir Florence pada masa Renaissance melakukan transaksi mereka dengan duduk di belakang meja penukaran uang. Bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan prames atau yang dikenal sebagai banknot. Undang-Undang Perbankan mendefinisikan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit
atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu, The Java Bank Namloos Vennootschap didirikan di Batavia pada Januari 1828. Kemudian menyusul Netherlands Indies Eskomto Maskapai Namloos Vennootschap pada tahun 1918 sebagai pemegang monopoli pembelian hasil bumi dalam negeri dan penjualan ke luar negeri, serta terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting pada saat itu di zaman Hindia Belanda, yaitu antara lain di Java Namloos Vennootschap, the Postpoorbank, Hulp and Spaar Bank, the Algemene Volkskrediet Bank, Nederlands Handelsmaatschappij, National Handelsbank, the Eskomto Bank Namloos Vennootschap, Nederlands Indies Handelsbank. Terdapat pula bank-bank milik orang Indonesia dan orang-orang asing, seperti dari Tiongkok, Jepang, dan Eropa. Bank-bank tersebut antara lain Namloos Vennootschap, Nederlands Indies Spaar and Deposito Bank. Bank Nasional Indonesia, Bank Abuan Saudagar, Namloos Vennootschap, Bank Bumi, the Charter Bank of India, Australia and China, Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, the Yokohama Species Bank, the Matsui Bank, the Bank of China, Batavia Bank. Pada zaman kemerdekaan, perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi. Beberapa bank Belanda dinasionalisasikan oleh pemerintah Indonesia. Bank-bank yang ada di zaman awal kemerdekaan sebagai berikut, seperti Namloos Vennootschap, Nederlands Indies Spaar and Deposito Bank, saat ini Bank OCBC NISP didirikan pada tanggal 4 April 1941 dengan kantor pusat di Bandung. Bank Negara Indonesia yang didirikan pada tanggal 5 Juli 1946 yang sekarang dikenal dengan BNI 46. Bank Rakyat Indonesia yang didirikan pada 22 Februari 1946. Bank ini berasal dari The Algemene Volkskrediet Bank dan pada zaman penjajahan Jepang sebagai Shomin Ginko Bank, kemudian berubah menjadi Bank Rakyat Indonesia. Kemudian ada Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur tahun 1945 di Solo, Bank Indonesia di Palembang tahun 1946, Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan. Kemudian ada Indonesia Banking Corporation di tahun 1947 di Yogyakarta, kemudian menjadi Bank Amerta. Kemudian Namloos Vennootschap Bank Sulawesi di Manado pada tahun 1946, dan Bank Dagang Indonesia Namloos Vennootschap di Samarinda pada tahun 1950. Kemudian merger dengan Bank Pasifik. Dan ada lagi Bank Timur Namloos Vennootschap di Semarang berganti menjadi Bank Gemari. Kemudian merger dengan Bank Sentral Asia pada tahun 1949. Sejarah Bank Pemerintah. Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia atau yang kita kenal dengan singkatan BI. Didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, kemudian ditegaskan lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Bank ini sebelumnya berasal dari The Java Bank yang dinasionalkan pada tahun 1951.
Kemudian Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor. Bank ini berasal dari The Allgemeine Volkskrediet Bank. Kemudian dilebur setelah menjadi bank tunggal dengan nama Bank Nasional Indonesia Unit 2 yang bergerak di bidang ruler dan ekspor impor. Lalu dipisahkan lagi menjadi membidangi rural dan pertanian menjadi Bank Rakyat Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968, kemudian membidangi ekspor impor dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1968 menjadi Bank Ekspor Impor Indonesia. Pada dasarnya tujuan jasa perbankan adalah sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Untuk ini bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana. Itu berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Adapun jasa perbankan diberikan untuk mendukung kelancaran menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubung langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak langsung. Jasa perbankan lainnya antara lain seperti jasa setoran listrik, telepon, air, atau uang kuliah. Jasa pembayaran seperti pembayaran gaji, pensiun, atau hadiah. Jasa pengiriman uang, jasa penagihan, clearing, penjualan mata uang asing, penyimpanan dokumen, jasa cek wisata, kartu kredit, jasa-jasa yang ada di pasar modal seperti pinjaman emisi dan pedagang efek, jasa letter of credit atau LC, bank garansi dan referensi bank, dan juga jasa lainnya. Demikianlah materi kita kali ini. Terima kasih atas perhatian. Apabila dirasakan manfaat, jangan lupa subscribe, like, dan apabila ada pertanyaan, saran yang membangun, mohon ditinggalkan dalam kolom komentar.